Selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Jumat 9 Mei 2025 jam 5.01 pagi waktu Indonesia Barat. Jam 5 pagi lewat 1 menit waktu Indonesia Barat ya. 1 menit di 5 jam pertama di hari Jumat kedua ya di bulan Mei 2025, dan kita masih ada di pertengahan bulan Zulqa'dah, masih ada di awal bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah ya. Kalau ditanya kita lebaran haji kapan, ya ini baru perkiraan ya. Perkiraan kita Idul Adha itu diperkirakan jatuh di hari Jumat 6 Juni 2025. Karena sampai saat ini pihak Arab Saudi belum mengumumkan kapan tanggal pelaksanaan wukuf ibadah haji tahun ini. Tapi sih diperkirakan hari Kamis 5 Juni 2025 wukufnya. Idul Adhanya adalah di tanggal 6 Juni 2025. Maka tahun ini sesuai dengan perkiraan dari Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Andre Gruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Omar, ini tahun ini disebut Haji Akbar ya, Haji Akbar karena Idul Adhanya jatuh pada hari Jumat ya, jadi long weekend dah tuh. Iya, karena di Indonesia Sabtu sama Minggunya libur. Padahal kalau negara Islam ya, Sabtu itu bukan hari libur loh ya. Kayak Saudi dulu sebelum tahun berapa ya Sabtu tuh jadi hari libur ya. Saudi itu dulu Sabtu bukan libur ya. Saudi itu liburnya dulu cuma Jumat doang, Sabtu orang masuk. Sabtu sama Minggu atau Ahad orang masuk kerja. Toh berdasarkan perhitungan kalender ya, sebenarnya Indonesia ini menetapkan hari Minggu atau hari Ahad itu sebagai hari pertama loh. First day of the week itu jatuhnya hari Sunday, hari Ahad. Hari Minggu karena hari Senin ya. Dan itu juga diterapkan di US dan di UK sebenarnya. Tapi karena kita berpegangan kepada ya patokan internasional ya, jadinya hari Senin jadi hari pertama. Harusnya hari Minggu hari pertama. Dan itu hari kerja, bukan hari libur harusnya ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Kan teman-teman di TikTok ini kan sering bertanya kepada teman-teman Kristen ya, siapa yang pertama kali mengajarkan umat Kristen itu beribadah di hari Minggu atau Sunday atau Minggu ya. Itu sebenarnya adalah ajaran pagan Yunani kuno ya. Ajaran pagan Yunani kuno, di mana itu adalah namanya aja Sunday kan, secara etimologi itu kan artinya hari matahari, hari penyembahan kepada matahari ya kan, hari penyembahan kepada matahari. Maka jadinya Sunday itu adalah hari penyembahan para dewa matahari gitu, dewa matahari Yunani kuno. Nah itu diadopsi oleh Apostel Paul atau Apostel Paulus ya, Apostolos Paulus ya,
atau Apostle Paul, ya, itu sebagai bagian dari ajarannya beliau. Dan itu turun-temurun tuh diwariskan dan diajarkan kepada apa yang disebut pengikut Kristen sampai hari ini. Padahal sebenarnya kalau mengikut apa yang diajar oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, itu disebut, kalau merujuk pada dalilnya, adalah mengkuduskan hari Sabat atau Syabat bahasa Ibraninya, yaitu di hari Sabtu, hari ketujuh, ya, Syabat atau Sabat, Sab'ah bahasa Arabnya, hari Sabtu. Jadi beribadahnya mereka di hari Sabtu. Karena Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam itu memang mengajarkan ajaran aslinya adalah ajaran yang diimani oleh sekarang ini orang Judaism, oleh orang Judaism. Jadi di ibadah mingguannya itu di hari Sabtu atau Syabat, Saturday gitu ya, bukan Sunday gitu. Kalau hari Minggu, hari itu adalah ajaran pagan Yunani kuno. Itu penyembahan kepada matahari dan para dewa matahari. Hari berdoa kepada matahari. Hari berdoa kepada dewa matahari. Hari berdoa kepada matahari. Siapa dewa matahari? Pagan Yunani kuno, Mitra, Horus, dan sebagainya. Ini banyak kajian sejarah tentang ini sebenarnya. Nah, jujur aja teman-teman ya, kalau saya jadi presiden RI suatu hari nanti ya, maka work weeknya, pola weekdays dan weekendnya berubah. Jadi hari kerjanya dari Ahad sampai Kamis dan Sabtu. Karena kan jelas kan Indonesia ini kan saya jadikan negara ya Islam, negara yang penduduk Islamnya itu 100%. Jadi harus ikut ya Islam. Jadi hari kerjanya dari hari Ahad, hari pertamanya Ahad sampai liburnya hanya di hari Jumat saja. Hari-hari libur yang tidak Islam itu dibuang, kecuali hari nasional ya, seperti hari lahir Pancasila, hari kemerdekaan, itu sejarah. Ya jumlah holidaynya bakal setara dengan Saudi 4 hari dalam setahun, atau bisa setaraf dengan Vietnam. Ya, Vietnam dan US. Ya, Vietnam itu 6 hari dalam setahun maksimalnya. Kalau US kan minimal 6 hari, tapi kalau maksimal bisa 12. Itu tidak dihitung. Ya seperti Vietnam. Vietnam itu 6 hari dalam setahun liburnya. Kalau Arab Saudi 4 hari dalam setahun. Arab Saudi liburnya Idul Fitri, Idul Adha, hari bendera, sama hari nasional. Tahun baru Islam tidak diiktiraf sebagai hari libur. Tidak dizahir sebagai hari libur, enggak, di Saudi. Itu bisa seperti itu. Tujuannya biar masyarakat produktif. Dan jam kerja ditambah, usia pensiun ditambah dari 55, 58, diseragamin semua jadi 70 tahun, ya. Dan jam kerja ditambah jadi 10 jam sehari. Tapi kan dikasih istirahat. Istirahat makan siang, istirahat sholat zuhur, istirahat sholat asar, dan makan sore bagi yang menghendaki, ya, yang menghendaki, dan istirahat sholat maghrib dan makan malam bagi yang menghendaki. Jadi kalau di kepresidenan saya nanti, ya, aparatur sipil negara baik pusat maupun daerah ialah wajib masuk kantor itu pada pukul 7 pagi
waktu Indonesia. Sebenarnya kalau jam 7 pagi kepagian, saya kasihan ya. Saya kasihan itu kepagian ya. Mungkin kalau saya mundurkan jadi jam 8 pagi, nah nanti orang malah gimana gitu, orang malah jadi kesiangan kan. Ya makanya jadi jam 7 pagi aja, jam 7 pagi karena 10 jam, jadi jam 7 malam baru pulang. Tapi diwajibkan, wajib sholat subuh. Wajib sholat subuh di masjid berjemaah. Nggak sholat subuh, nggak selfie, nggak apa, itu dinyatakan lobos atau absen ya. Wajib sholat subuh di masjid. Itu wajib sholat subuh berjemaah di masjid dekat rumah gitu. Kalau nggak sholat subuh di masjid dekat rumah nanti dianggapnya bolos ya. Nanti saya wajibkan tuh ya, ASN, maghrib, subuh, semua 5 waktu wajib berjemaah ya. Zohor, asar wajib berjemaah di masjid kantor. Maghrib sebelum pulang ya, berjemaah di masjid kantor. Aisyah juga wajib berjemaah. Di bulan Ramadan wajib tarawih, baru boleh pulang tuh habis tarawih. Ini ya. Jadi biar nggak mentalnya itu nggak mental peloran gitu loh. Pelor tau nggak pelor? Nempel molor. Itu. Makasih Master Nugroho Febrianto atas wawasannya ya. Iya. Biar mental itu nggak mental peloran gitu loh. Dan seenggaknya ada manfaatnya juga gitu loh. Dengan masjid kantor tuh jadi makmur. Jadi ada manfaatnya, tidak sia-sia dibangunnya. Gitu, teman-teman. Jadi wajib tuh sholat 5 waktu. Subuh di masjid dekat rumah wajib. Biar gak macet gimana? Berangkat habis subuh. Pak, kalau sampainya siang kantor gimana Pak? Ya potong gaji, batal promosi. Potong gaji, batal promosi. Dipecat paling tidak. Kayak di era pemerintahan saya, kalau saya nanti jadi presiden gak bisa seenaknya. Jam 7 jam 7 janganlah, mungkin terlalu. Kalau jam 7 saya kasihan terlalu pagi, ya kan? Terlalu pagi. Jam 8 lah paling saya cari dulu antara jam 7 atau jam 8. Kalau jam 8 kan orang habis subuh bisa sarapan dulu di rumah, ya kan? Bisa sarapan dulu di rumah, bisa di masjidnya jadi lebih agak tenang sedikit gitu kan. Di masjidnya agak lebih tenang sedikit gitu kan. Tapi kalau jam 7 sih nggak apa-apa, lebih awal. Jam 7 habis subuh, sarapan. Ya, kalau bisa sarapannya sebelum subuh. Ya, habis subuh sarapan, berangkat langsung, Insya Allah jam 7 sampai. Nah, Pak, Jakarta ini kan macet, Pak. Gimana Pak caranya biar nggak bermacet-macet Pak di Jakarta? Ya, saya selalu katakan ya, ketika kita hendak menyembuhkan satu penyakit, maka ketahui dulu apa sumber penyakitnya itu dan di mana letak penyakit itu bersarang. Begitu kita sudah tahu, ya buang sumber penyakitnya. Jadi penyakit itu dibuang, bukan diobat, dibuang. Bukan kita kasih obat terus itu, nanti malah jadi ketergantungan. Enggak, dibuang penyakitnya itu. Nah, apa yang menyebabkan macet Jakarta misalkan? Overpopulasi kendaraan, apalagi kan ini kebijakan ganjil genap, bikin orang jadi punya mobil lebih dari satu misalkan, atau orang ngakalinnya dengan menggunakan motor. Itu dibuang, langsung terapin ERP. Nah, bikin ERP tarifnya semahal mungkin tanpa harus berganjil genap. Nah, bikin ERP di ruas-ruas utama tarifnya mahal. Taruhlah misalkan sekali melintas berapa? 100.000, 200.000 gitu.
atau 500.000 sekalian. Balik-balik 1 juta kan habis. Balik-balik bolak-balik 1 juta kan habis. Nah, itu membuat orang jadi mikir. Membuat orang tuh jadi mikir, waduh, rugi banget gua. Sehari habis 1 juta. Akibatnya didorong jadi naik transportasi umum. Gitu. Asal transportasi umumnya dibenerin dulu. Dari yang selama ini benang kusut, nggak terintegrasi, bikin terintegrasi gitu. Ya saya kan kumpulin itu pimpinan-pimpinan gubernur Jakarta, Banten, Jabar, dan seluruh Indonesia biar transportasi publiknya ini saling berintegrasi yang bagus. Kalau bisa 0 rupiah disubsidi, ya kan? Kalau bisa 0 rupiah disubsidi gitu. Saya kumpulkan. Jadi biar ASN ini terdorong naik angkutan umum, dan akan saya tetapkan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu dan Kamis. Ya. Hari Sabtu, Senin dan Kamis. Ya. Wajib naik angkutan umum. Ya. Jadi biar merasakan apa yang diinikan. Gitu teman-teman. Jadi dengan begitu Pak Insya Allah itu yang namanya macet itu akan berkurang dengan sendiri. Jadi penyakit itu dibuang. Ya. Dibuang, bukan mahalin mobilnya. Makin mahal mobilnya makin semangat orang belinya. Enggak gitu teman-teman. Tapi dibuang sumber penyakitnya apa. Gitu ya. Dibuang sumber penyakitnya apa. Contoh misal nggak boleh beli pakai KPM. Nah itu orang akan jadi mikir. Ya itu aja obrolan santai kita Jumat berkah ini. Semoga Jumat kita makin berkah ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Jumat. Happy Friday buat semua.